ya kita ya jalan ke Anyer Carita bersama GPDI apa Bu namanya Bu? Eklesia Aster 2. Oke, semuanya bersuka cita. Amin. Ombaknya deras banget, awas keseret ombak ya. Bukan menari, tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Apapun yang Tuhan inginkan, asalkan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat hati ku mengatakan aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, dengan sayapmu ku akan berbagi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu Tuhan di tempat bahaya. Ku mengangkat tanganmu, Kau yang ku sembah, Yesusku, ayahku.
itu ada dan berlindungan bagiku bergelorani. Nanti saya minta doa perempuan boleh ibu anak robot. Tuhan akan aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan Kau yang ku sembah, ku nantikan, Kau nantikan, Kau sekali, Kau yang ku nantikan, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sampai pada malam ini Tuhan, kami menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, memuji memuliakan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami percaya hati Tuhan sudah disenangkan, pujian dan penyembahan kami lewat persekutuan kami, lewat ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Rabi hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Allah. Saudara dan saya ada dikatakan musafir ya, sedang berjalan. Dan saat ini kita menumpang di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Haleluya, puji Tuhan. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Karena keajaiban Tuhanlah saudara dan saya ada seperti ini. Kedua, bersyukur, terima kasih Tuhan pertemukan dengan Ibu Evangelis Cik Maria, hamba Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Saudara, ya ini bukan karena kebetulan. Ini bukan karena kita suka-suka. Tapi ini semua karena ada di dalam rancangan Tuhan. Saudara tidak mungkin ada di tempat ini kalau tidak ada maksud. Amin. Tapi kita punya maksud. Kita punya rencana dan kita punya rancangan bahwa apabila kita mau keluar, mau datang ke sini, itu adalah rancangan Tuhan untuk menghadap Allah. Makanya malam hari ini, puji nama Tuhan, terima kasih buat tamu kita, Cik Maria, hamba Tuhan yang Tuhan pakai, ya. Saya juga bersyukur ya karena Tuhan pertemukan, walaupun belum lama ya. Tadi saya sudah serahkan sepenuhnya kepada hamba Tuhan hari ini dan besok. Tapi tadi Cik bilang, ayo gue nih kasih firman sedikit Joy. Haleluya. Hamba Tuhan memang selalu gitu. Saling mengisi, saling menopang, saling mengangkat, saling apa? Merangkul. Amin. Haleluya. Malam hari ini hati kita satu. Satu ya, nggak ada jadi dua ya. Jadi nggak ada lagi salah paham, nggak ada lagi sepihak-sepihak. Satu di dalam Tuhan, amin. Kita mau dengar firman Tuhan ya dari Mazmur. Pertama kita lihat dulu bagaimana firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah suasana yang mencekam, saudara. Saudara, kemarin ada jemaat bilang, aduh Bu, gimana Bu? Ini musim hujan, musim angin, musim badai. Saya bilang, saya imani Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anak Tuhan, amin. Terlebih kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa. Karena ini acara ini, kita mau senangkan hati Tuhan. Tapi buktinya, walau ada kerikil-kerikil sedikit, tapi ujung-ujungnya satu di dalam Tuhan, amin. Mazmur 65 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 65 ayat yang ke-5. Oke, kita baca, kalau ada yang bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah
orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Haleluya, katakan amin. Saudara, tempat ini adalah tempat kudus. Karena di mana ada persekutuan dengan Tuhan, Tuhan bilang tabut Allah ada di situ, amin. Jadi saudara jangan main-main dengan tempat persekutuan. Tempat saudara bersaudara. Hidup dalam satu persekutuan, hidup dalam satu doa, satu rumah, satu tempat kediaman Allah. Karena di situ Tuhan ada. Untuk apa Cik Maria mau capek-capek mau kemari dari sini, dari jauh, ya, mau datang kepada jemaat Aster yang kecil ini, karena dia punya hati ingin menghadap Allah. Amin. Saya mau kasih tema menghadap Allah. Saudara, menghadap Allah, torang dulu lihat dulu hati. Kalau torang tidak sejahtera, mungkin ada di tempat ini, saudara. Saudara, ada sebagian yang tidak sejahtera karena mungkin ada satu hal yang belum membuat dia sejahtera. Kemarin saya mendapat berita bahwa salah satu jemaat kita yang paling kita tuakan kecelakaan lagi. Oma terserempet mobil dan katanya jidatnya benjol dan kakinya tajuk kalau keserempet mobil ya. Saya bilang inilah akibat orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seringkali ketika kita ingatkan dia tidak dengar, terjadi kecelakaan. Ini sudah kali yang ketiga. Jadi mari saudara, malam hari ini kita dipertemukan Tuhan karena ada satu maksud. Kita punya motivasi, amin, menghadap Allah. Dan tujuan kita menghadap Allah apa? Mau minta kekayaan, Tuhan so kasih. Mau minta emas, Tuhan so kasih, tinggal ngambil. Mau minta harta, sudah Tuhan kasih. Karena itu ada pujian yang berkata, dari pujian, kalau saya tidak salah, pujian dari Awadatu ya, ku ingin menikmati. Jadi saya senang, Momoyol bilang, nikmati aja. Memang ngapain susah-susah, ya kan? Sama Ibu Ermin bilang, nikmati aja apa yang Tuhan sudah kasih, apa yang Tuhan sudah izinkan, nikmati aja. Ngapain kita mau pikir hari esok? Hari esok Tuhan punya. Coba, tadi aja kita mau renang, mikir, Tuhan apa ini badai? Tapi kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan tolong kita, amin. Karena kita punya motif saat ini menghadap Tuhan. Belum nyampe, besok baru kita nyampe pada titik yang kita doakan. Tuhan sudah kirim hamba Tuhan untuk melayani kita. Sebab itu kita ada doa malam hari ini, Ci. Karena tidak ada yang kita banggakan. Anda tuh bilang, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Apa selanjutnya ya Bu Anneke? Seperti rusa rindu, mata air tenang. Ini harta dan kekayaan, Mas ya nanti ya kita renungkan. Ini satu pujian benar-benar sudah menikmati. Nikmati tuh kekayaan Tuhan suka kasih. Damai sejahtera Tuhan sudah kasih. Anugerah yang luar biasa. Amin. Tidak terbayangkan yang orang lain tidak punya, orang punya. Sebab itu Mazmur bilang, ya, berbahagialah orang yang engkau pilih. Siapa dia Tuhan? Saya bilang gini, kalau saya sering ada ragu-ragu, Tuhan bilang berbahagia, tapi kok itu pencobaan datang terus? Masalah itu datang terus karena membuat kita supaya kebahagiaan itu, damai sejahtera itu hilang. Jadi satu motivasi kita menghadap Allah supaya kita akan menerima bahwa berbahagialah berbahagialah orang yang engkau pilih. Ternyata kita adalah orang-orang pilihan.
Amin. Dipilih, Roma bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi mari saudara, malam hari ini kita tidak panjang-panjang karena masih ada hal-hal yang harus kita persiapkan buat besok. Itu pertama ya, menghadap Allah dengan jalan apa? Kita punya perantara, yaitu Yesus Kristus. Kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-7. Berkata demikian, maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Itu berbicara anugerah yang tidak pernah terbayangkan. Dibawa ke padang rumput itu adalah berbicara berkat. Berkat apa aja? Sukacita, damai, sejahtera, kasih setia Tuhan. Ya suka berdamai, suka mengampuni. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai perantara yang akan kita rayakan untuk kelahiran Yesus Kristus datang ke dunia ini. Karena tinggal merayakan sudah ada dan sudah jadi. Dia adalah keselamatan. Karena itu Yesus berkata, ayat selanjutnya, Yesus berkata kepadanya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun jalan berliku-liku, orang bilang sejauh-jauh dari Legok datang ke Tangerang karena ingin menghadap Allah, menghadap Tuhan yang empunya kehidupan, menghadap Tuhan yang empunya damai sejahtera. Enggak banyak orang yang ingin memiliki damai yang sempurna, hanya yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur. Saya bilang kepada Cik Maria, bantu doa, ada jiwa-jiwa yang mengambil keputusan untuk masuk melalui pintu yang sudah Tuhan persiapkan. Karena seharusnya bukan tidak ya, karena Yesus sendiri melakukan. Jadi itulah ya bagian kedua yang kita syukuri, ada Yesus sebagai perantara. Dan ketiga, dengan perantara Roh Kudus, ketika kita sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat betapa indahnya. Karena Roh Kudus juga datang kepada kita untuk memenuhi sukacita kita, damai sejahtera. Kata Rasul Paulus kepada jemaat Efesus 2 ayat 18, karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Haleluya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Bapa adalah sasaran kita, amin. Sorga adalah kekekalan buat kita. Nggak ada lagi yang bisa menandingi. Sebab itu kita berjalan dari jauh kita ke sini karena kita mau menghadap Allah, amin. Kita mau menghadap Tuhan yang empunya langit dan bumi. Dia berikan kita kesempatan untuk melihat lautan yang luas. Dia berikan kesempatan kita untuk menikmati bangunan orang. Tapi kok bisa, saya bilang ke Mama Yoel, kita beli rumah 1 malam 24 jam. Jadi milik kita. Nggak ada yang mengganggu ya Bu? Nggak ada. Sudah jadi milik kita loh. Itu yang Tuhan bilang, nikmatilah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sejauh itu saudara, tidak akan ada damai yang melebihi dari damai yang akan kita cari saat ini. Yesus Kristus akan kita rayakan besok di tempat ini Pranatal. Jadi kalau kita sudah melakukan dengan damai sukacita, wow, pelong nih hati ini. Dan selanjutnya Tuhan yang tahu. Saya percaya kita semua sudah dipersiapkan Tuhan untuk menghadap Allah. Menghadap Allah itu memang nggak suka-suka ya, seperti lagu tadi, suka-sukamu Tuhan, itu Tuhan. Kalau kita nggak suka-suka kita, Tuhan yang kendalikan. Amin. Jadi marilah, ikutilah suka-suka Tuhan. Tuhan mau bawa kita nggak mungkin Tuhan mau bawa kita di jurang. Kalau Tuhan mau uji kita, itu adalah satu kemenangan. Karena kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Saya bersyukur Tuhan sudah tolong saya waktu minggu kemarin sakit. Saya berdoa, Tuhan, kami sudah lama berdoa untuk acara Natal di Anyer.
Gimana Tuhan kalau saya tidak ikut? Saya ngomong seperti berbicara kepada papa saya sendiri. Tuhan, kenapa Tuhan saya diuji lagi? Sudah semakin dekat Tuhan. Puji Tuhan, 2-3 hari kemudian berangsur-angsur kuat. Haleluya. Dan doa kita bersama, Tuhan jawab. Menghadap Tuhan loh. Dengan hati yang hancur, dengan hati yang punya beban, dengan hati yang ada sakit, dengan tubuh yang sakit. Tapi ketika kita menghadap Tuhan dengan penuh sukacita, berkat Tuhan sudah mengalir. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan malam hari ini. Mari menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan dengan suka-suka kita, tapi minta pertolongan Tuhan supaya apa kita lakukan menyukakan hati Tuhan. Amin. Menyukakan hati Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi waktu Tuhan adalah tepat. Kita akhiri dengan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Nanti sebentar ada doa syafaat yang nanti akan dibawakan oleh hamba Tuhan supaya dapat menguatkan kita lebih lagi untuk menghadap Tata, menghadap Bapa di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Mulai nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Dia berkata di atas pujian umat-Nya. Tarik hati kami Roh Kudus, cengkram roh jiwa tubuh kami Tuhan. Pemagaran tembok berapi di sekeliling rumah ini Bapa. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, di setiap kamar-kamar ruangan ada kuasa Roh Kudus yang mengalir. Biarlah Roh Kudus melanda kami, Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus membakar setiap hati kami Tuhan. Pada acara Tuhan kami di tempat ini, mana ada perubahan, ada pemulihan, ada pembalikan
hati ada pertobatan besar-besaran. Kami terus mau berakar di dalam Tuhan. Kami mau kuat di dalam Tuhan. Karena Engkaulah juru selamat kami. Kami sudah mendapatkan pintu dan masuk di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkau Gembala Agung kami. Kami selalu mendapatkan padang rumput yang hijau. Kami tidak perlu khawatir akan tahun-tahun kering. Karena Tuhan yang akan memelihara hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak cemas akan hari esok. Karena hari esok ada di dalam tangan-Mu. Saat ini kami berdoa syafaat ya Bapa. Beri kami semua di tempat ini yang mengikuti acara Natal di Pantai Carita ini Tuhan. Ya lawatan-Mu dahsyat di penghujung akhir tahun ini. Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kami mencari Tuhan sungguh-sungguh lagi. Biar kami mendalami dalam Engkau. Kami berakar kuat di dalam Tuhan. Dan besok ada 2 orang yang mau dibaptis, menyerahkan diri kepada Engkau untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Biarlah Tuhan, lawat Tuhan, biarlah GPDI Eklesia ini artinya kami cabut dari kegelapan datang kepada terang Kristus. Yang melalui kami banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dikuatkan, dimenangkan. Dan kami juga Tuhan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami berakar kuat di dalam Tuhan. Kami berbuah-buah roh, buah-buah jiwa-jiwa, buah-buah Tuhan dalam pekerjaan baik. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada pada kami semua. Ada karakter Kristus sehingga orang melihat bahwa sungguh ada Tuhan dalam hidup kami. Terus Bapak kami berdoa dan percaya Tuhan, jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan akan menjadi jiwa-jiwa yang militan, yang kuat, yang sungguh-sungguh bisa mendengar suara-Mu. Karena Engkaulah Gembala Agung kami domba-domba-Mu, domba-domba mendengar suara gembalanya. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah Gembala kami, Gembala Agung kami ya Bapa. Sehingga pada saat kami berjalan melewati lembah, melewati kesulitan, melalui proses-proses dalam hidup kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami tidak murtad, tapi kami terus setia sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyawarah untuk gereja-gereja dimanapun berada, berbagai denominasi di Indonesia. Juga Tuhan yang pada Desember ini banyak merayakan Natal. Kami percaya ada banyak jiwa-jiwa baru diajak untuk datang merayakan kelahiran Tuhan. Sehingga ada jiwa-jiwa yang mau diselamatkan, bertobat. Kami berdoa ada kesatuan hati, kesatuan roh buat jiwa-jiwa. Dan juga Tuhan seluruh sinode GPDI juga Tuhan lawat jamaah di seluruh Indonesia, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, bahkan di pesisir pantai maupun di gunung-gunung, bahkan sampai di luar negeri. Biarlah gereja GPDI ini terus bertumbuh Tuhan, banyak penjangkauan jiwa-jiwa, dan juga Tuhan jadi pasukan-pasukan yang kuat di akhir zaman, berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, berperang melawan kedagingan kami. Kami mematikan kedagingan kami dan mengikuti Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup benar, hidup kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa-doa syafaat kami ya Bapa pada malam hari ini. Biar terus lawatan melanda kami ya Bapa. Biar Roh Kudus bekerja sekuat-kuatnya. Cengkeram, saudara, tumbangkan tanganmu di atas kepala. Ikuti doa ini, cengkeram Tuhan roh jiwa tubuhku di dalam nama Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus hingga hidup kami
diluruskan, dibukakan rencana Tuhan, dibukakan Tuhan masa depan kami. Kami iring Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus turunlah pengurapan baru atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Karena rohmu menyala